Oke, berarti statusnya sama gitu ya, P3K Sama. dengan PNS. PNS. Tunjangan gaji sama? Sama semua. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK, ini mereka diberikan hak-hak yang sama untuk kelas jabatan yang sama dengan PNS. Jadi kalau guru pertama itu gaji dan tunjangannya sama persis dengan guru pertama PNS yang sekarang ini menjadi PNS. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Semua tunjangan. Bagaimana dengan pensiun, Pak Bima? Karena ini kan perjanjian kerja ya, ada durasinya gitu ya. Berarti tidak ada jaminan pensiun. Nah, sebetulnya pensiun ini kan dibayarkan kalau orang telah melewati atau telah mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah kalau di PNS itu dia harus bekerja 20 tahun minimal dan usianya 50 tahun minimal. Jadi kalau mereka 50-20, usia di atas 50 dan bekerja 20 tahun, mereka baru dapat pensiun. Kalau di bawah itu, mereka juga tidak akan mendapatkan pensiun. Gitu. Nah, kalau di PPK, karena perjanjian kerjanya antara 1 sampai 5 tahun, 1-5 tahun ini kami berharap sebetulnya perjanjian kerjanya adalah 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? 1 sampai 5 ini adalah bagi mereka yang usianya menjelang batas usia pensiun. Karena PPPK ini berbeda usianya dengan PNS. Kalau PNS itu di bawah 35 tahun. Kalau PPPK boleh di atas 35 tahun. Sampai berapa? Sampai 1 tahun menjelang pensiun. Kalau pensiunnya 60, 59 pun boleh mendaftar PPPK. Nah, kalau yang 56 tahun bagaimana kontraknya? Dia hanya memiliki masa kerja 4 tahun, jadi kontraknya tinggal 4 tahun itu. Nah, inilah kenapa kontraknya 1 sampai 5 tahun. Jelas berbeda dong, jelas berbeda banget. Ini yang keterangan yang misleading ya. Kalau P3K itu kan namanya guru kontrak, ya ASN dengan kontrak. Kedengaran nggak Mbak Sumi? Ya silakan Bu Uni. Oke. Ya, jadi kalau itu kontrak dan kontrak itu kalau kita lihat di undang-undang dan PP-nya itu dievaluasi setiap tahun. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia akan tetap di situ sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada pensiun. Nah, P3K itu ya lebih ditujukan untuk kawan-kawan kita yang sudah puluhan tahun mengabdi tetapi tidak bisa masuk ASN jalur normal. Ya, yaitu para honorer yang puluhan tahun, jadi diwadahi dengan P3K. Bahkan saya dengan Pak Menpan sebelumnya, setelah pertemuan di Istana dengan Bapak Presiden, kita diundang semua mencari jalan keluar, itu kalau nggak salah keluar Permenpan nomor 18 tahun 2018 yang mengatakan bahwa itu ditujukan untuk 35 tahun ke atas, tesnya sesama 35 tahun ke atas. Lah Permenpannya kemana? Tiba-tiba kok semuanya menjadi PPPK semua. Itu kan dampaknya luar biasa. Lalu bagaimana penghargaan terhadap masa depan dan kepastian guru? Lalu bagaimana dengan LPTK, ya, kampus-kampus yang memproduksi guru? Dan yang lebih menyedihkan lagi, di masa yang akan datang, kualitas pendidikan akan semakin menurun karena mereka sama sekali tidak tertarik masuk ke kampus-kampus LPTK. Ya, sebagaimana surat kami menginginkan 2 opsi itu tetap ada, karena memang ditunjukkan yang sesuatu yang berbeda. Kalau P3K, itu untuk kawan-kawan kita yang 35 tahun mereka sudah puluhan tahun mengabdi, jadi sudah ada di daerah-daerah, tetapi ternyata dia tidak bisa mengikuti jalur PNS murni atau PNS pada umumnya, diwadahi di situ. Kemudian kepada mereka-mereka yang
fresh graduate sampai yang umur 34 tahun, beri dong kesempatan yang sama untuk mengikuti tes. Kenapa sih kok kita itu sedang dalam keadaan COVID kok tidak sensitif benar gitu, melempar isu seperti ini. Konteksnya apa? Studinya apa? Ya, kalau begini, 10 tahun tidak ada pengangkatan, itu bukan kesalahan guru gitu. Jadi jangan semuanya dilempar di guru. Kan regulatornya pemerintah. Mereka yang atur. Sekarang mau merekrut guru, mengutamakan honorer. Kita senang tentunya. Tetapi bukan berarti kemudian menutup kemungkinan yang CPNS, yang PNS murni gitu. Jadi dua jalur itu tetap bisa dilaksanakan. Karena itu adalah kesempatan dan kita nggak boleh diskriminatif. Negara nggak boleh diskriminasi di dalam hal ini. Luruskan dan tegaskan sekali lagi bahwa formasi CPNS guru tetap akan ada. Sekali lagi, formasi CPNS guru tetap akan ada. Nah, kita kan memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa skema ASN itu memang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, kebijakan formasi guru CPNS ini akan berjalan dengan saling melengkapi dengan skema formasi guru. Nah, untuk tahun 2021 ini, fokus kita adalah untuk perekrutan sampai dengan 1 juta formasi guru di jalur P3K. Kita berharap dengan formasi ini bisa langsung untuk memenuhi supply dan demand kebutuhan guru yang memang perlu segera kita benahi. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi. Maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan. Saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed, Pak tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil di 2021 dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal, dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal.